Shalom, salam pengharapan. Bersama Tuhan selalu ada pengharapan. Doaku, Tuhan selalu memberkatimu. Selamat menikmati ibadah hari ini dan selamat melayani bagi yang melayani. Saya akan membagikan renungan dari Matius 5 ayat 35 sampai dengan 38 dengan tema panggilan untuk menuai. Satu tema yang mengajak kita untuk melihat dunia ini dari sisi kacamata Allah, yang melihat dunia ini dari kerinduan Allah supaya terjadi pemulihan di tengah-tengah dunia ini. Dan ini juga menjadi kerinduan kita dan doa kita pastinya, supaya pemulihan terjadi, berkat Tuhan dicurahkan bagi bangsa dan negara kita, bagi gereja, bagi masyarakat, bagi keluarga, dan lain sebagainya. Tapi ada satu pertanyaan yang harus kita jawab. Apakah kita siap menjadi jawaban dari pergumulan itu, untuk kita terlibat dalam kerinduan Allah untuk dipakai Tuhan menjadi berkat bagi pergumulan doa kita. Nah, kita akan belajar tiga kebenaran dari firman Tuhan hari ini dengan tema panggilan untuk melayani. Yang pertama, panggilan untuk melayani sebuah seruan, karena memang begitu banyaknya orang yang menderita, begitu banyaknya orang yang bergumul, begitu banyaknya orang yang belum mengenal kabar baik. Dan dunia ini begitu luas kalau kita melihat, sehingga kita belajar dari Yesus. Dia pergi ke desa-desa, ke kota-kota, dan dia pergi untuk boleh mengajar, memberitakan kabar baik, memberitakan kasih karunia Allah, dan dia boleh menyembuhkan, mendoakan, dan lain sebagainya. Dan ini kita lihat juga bagaimana dikatakan dalam 36, begitu banyak orang yang lelah, terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Dari kata-kata ini kita melihat ada gembala mereka, tapi mereka tidak dipedulikan, tapi mereka tidak dipandang sebagaimana layaknya domba, sebagaimana layaknya Allah memandang domba. Nah, kita belajar bagaimana begitu banyak orang yang membutuhkan berita baik, kabar baik, berita keselamatan. Dan bagaimana caranya kalau kita belajar dari Tuhan Yesus, ingin memperlihatkan kepada kita begitu banyaknya orang. Dan karena itu dikatakan kemudian tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Artinya apa? Ya karena memang Yesus datang ke dunia ini, itu semua karena belas kasihan Allah, yang memandang kita sebagai orang yang membutuhkan belas kasihan Allah. Sehingga dia datang ke dunia, dia mengajar, dia memberitakan Injil, dia menggembalakan, dia mendukung, dia memulihkan, dia menguatkan, dia menghibur setiap orang yang membutuhkan itu. Kenapa penting belas kasihan ini? Bukan sekedar karena dia suka. Ini juga menjadi peringatan bagi kita ketika kita ingin berbelas kasihan atau menolong atau melayani. Bukan sekedar karena kita suka, tapi karena memang panggilan Tuhan. Karena kita tergerak oleh belas kasihan Allah. Karena orang lain membutuhkan. Karena orang lain membutuhkan kehadiran belas kasihan itu. Membutuhkan kabar baik, membutuhkan penghiburan, membutuhkan berita baik dari Allah. Jangan sekedar kita suka, atau jangan sekedar karena kita bisa. Karena bisa jadi ketika kita ketemu dengan hal yang kita tidak suka, maka sering sekali orang akan stop dalam melakukan yang baik. Atau sering sekali ketika bertemu dengan hal yang kita tidak bisa, orang akan stop. Karena itu penting sekali tergerak oleh belas kasihan Allah, belas kasihan, kepedulian yang tinggi, yang kemudian timbul tindakan yang nyata. Tindakan yang nyata yang digerakkan oleh Allah, yang diperlengkapi kemudian oleh Allah, yang didorong oleh kasih Allah. Sehingga kita melakukan segala sesuatu untuk melayani, itu semua semata-mata karena belas kasihan yang telah dicontohkan oleh Yesus. Belas kasihan yang digerakkan oleh Yesus. Yang kedua, kita melihat dari bagian firman Tuhan ini kebenaran bahwa ayatnya yang ke-37, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Artinya apa? Pekerjaan di dunia ini untuk memberitakan kabar baik, untuk memberitakan Injil damai sejahtera, untuk memberitakan kebenaran, itu begitu luas, tetapi pekerja sedikit. Artinya apa? Yesus ingin mengatakan kepada kita semuanya, pekerjaan ini terbuka bagi siapa saja. Tidak harus yang sekolah teologi, tidak harus yang memang dia statusnya sekedar pendeta, majelis penatua, atau setingkat itu. Tidak, tapi siapa saja yang digerakkan oleh Injil itu, yang digerakkan oleh Allah, yang mau siap dipakai Tuhan. Mari kita boleh menjadi penuai-penuai
di ladang Tuhan untuk boleh memberitakan kabar baik, mengajarkan kebenaran, memulihkan, menghibur orang lain, supaya orang lain pun merasakan kasih Allah, supaya orang lain pun merasakan bagaimana Tuhan benar-benar mengasihi dunia ini. Yang ketiga, dikatakan kemudian ayatnya yang ke-38, karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yang ketiga, kebenaran yang ketiga adalah kita diperintahkan ketika kita memandang, diperlihatkan tuaian itu yang begitu banyak. Kita diperlihatkan dua hal. Yang pertama, bahwa ada yang empunya dunia ini, yaitu Tuhan. Kemudian kita diingatkan supaya kita meminta, artinya supaya kita berdoa kepada Tuhan, supaya Dia mengirimkan pekerja-pekerja, orang-orang yang terbeban, orang-orang yang mempunyai belas kasihan Allah, orang-orang yang memiliki kepedulian yang tinggi, yang mau bergerak karena belas kasihan Allah, bukan karena mencari kepentingan, bukan karena mencari keuntungan, bukan karena mencari penghargaan di tengah-tengah dunia ini, tetapi memang karena ketulusan, karena memang keikhlasan, karena dia sudah merasakan kasih Tuhan, karena dia sudah merasakan pertolongan Tuhan. Sehingga kalau berbicara tentang mintalah empunya kepada Tuhan, ingin mengingatkan kepada kita bahwa kita melayani Tuhan, kita melayani di ladang Tuhan, maka pasti tidak akan ada yang mengecewakan, karena Tuhan pasti akan menolong. Dan berbicara tentang doa, itu berbicara tentang doa juga mengingatkan supaya kita juga mau dipakai Tuhan, mau terlibat dalam pelayanan Tuhan. Tidak sekedar bergumul, tapi kita juga mau dipakai Tuhan untuk terlibat, untuk menjadi berkat bagi banyak orang, untuk menjadi berkat memberitakan kabar baik, untuk menjadi berkat dalam pekerjaan misi Allah, dalam pekerjaan supaya banyak orang dipulihkan, banyak orang diberkati kembali kepada rencana Allah. Kiranya kita semakin diteguhkan, kiranya kita semakin dikuatkan dengan diperlihatkan begitu banyak orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kasih kita, uluran panggilan kita, supaya orang lain yang membutuhkan itu, mereka mendapatkan jawaban dari kehadiran kita. Kiranya kita tergerak, kiranya kita benar-benar adalah orang-orang yang terpanggil, yang mau membuka hati kita terhadap panggilan Tuhan. Tuaian memang banyak, pekerja sedikit. Apakah Bapak Ibu siap untuk menjadi penuai-penuai itu? Mari kita siapkan hati kita. Dan jangan keraskan hati kita. Banyak orang di sekitar kita yang membutuhkan uluran tangan kasih kita, pengajaran kita, kesaksian hidup kita, supaya orang lain dipulihkan, diberkati, dan dikuatkan. Tuhan Yesus memberkati kita, siap menjadi penuai di ladang Tuhan. Tuhan memberkati kita hari ini. Amin.